lagi saudara, dan bertemu lagi di Sapa Nusantara bersama saya Tasya Euni. Dan kali ini ya kita akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya sudah lama menjadi sesuatu yang diperbincangkan. Apalagi kalau melihat zaman sekarang semua orang menggunakan yang namanya gadget. Saya saat ini juga menggunakan gadget ya saudara. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal gadget yang selalu kita tatap 24 jam per 7 hari gitu kan ya. Bahkan sebulanan kita kayaknya nggak pegang yang namanya gadget. Nah, kita ingin bertanya nih, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari saat kita menatap gadget, apa ada efeknya untuk kesehatan mata kita? Tapi tentunya bukan Tasya yang akan berbicara sendiri di sini, karena tentunya untuk menjawab keresahan ini, Tasya mendatangkan seseorang yang sangat spesial yang tentunya kompeten nih dalam bidangnya. Dan langsung saja kita bersama dengan dokter spesialis mata yang sudah berpengalaman dalam menangani berbagai keluhan penglihatan. Kita bersama dengan Dr. Ade Septriana SPM, dokter spesialis mata. Selamat pagi. Pagi Mbak Tasya. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat-sehat Mbak. Sehat nih ya. Kalau misalnya kita lihat saat ini ya, mungkin kita langsung masuk ke topik ya yang selalu menjadi perbincangan, apalagi kalau misalkan sudah menjadi orang tua gitu kan ya. Anaknya ngelihat gadget terus nih, bahkan dari usia belia yang masih kecil dikasih tontonan YouTube seperti itu. Besar dia main game sendiri. Semakin dewasa seperti saya mulainya ngelihatnya sosial media gitu kan. Berarti mereka ini dari masa pertumbuhan nih tidak lepas nih yang namanya gadget. Nah, kalau untuk kesehatan mata di zaman seperti saat ini yang benar-benar semuanya lihat gadget gitu, kalau ngelihat perkembangan kesehatan mata di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan seperti apa saat ini? Ya, jadi kan ini di era digital ya. Jadi era digital itu gadget tuh udah jadi kayak suatu kebutuhan ya. Ibaratnya kebutuhan sehari-hari yang kita tuh nggak bisa lepas gitu sama gadget kan. Gadget itu bukan hanya HP, berarti dari TV, kemudian iPad gitu kan, komputer, laptop tuh semua masuk gadget. Bahkan yang tadi kayak Mbak Tasya bilang, bahkan anak kecil pun udah kayak tergantung sama gadget ya. Tapi kayak kita tuh lebih rela kayaknya ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Lagi ya, kalau ketinggalan dompet ya udah nggak apa-apa, handphone putar balik ya. Kan bisa gitu putar kan balik ya, gitu. Jadi kalau mau dibilang tuh pada 90% gitu kan, 90% penggunaan gadget yang berlebihan ini sebenarnya apa sih dampaknya buat masyarakat ya? Yang paling sering mungkin menimbulkan beberapa gejala ya, itu yang screen time yang berlebih itu bisa bikin, mungkin Mbak Tasya pernah dengar istilah kalau orang bilang computer vision syndrome atau yang digital eye strain. Nah, Oh, digital eye strain tahu nih. Nah, itu biasanya dampaknya sih lebih ke sana apabila itu berlebihan. Kecuali kalau misalnya kita bijak dalam penggunaan gadget ya, hanya misal bijak ya gak berdampak yang buruk gitu. Jadi untuk dampak yang ini tidak bisa kita sepelekan gitu kan. Biasanya kalau memang manfaatnya banyak ya gadget, tapi kalau misalnya untuk yang dampak yang buruknya ya takutnya seperti itu, terjadi computer vision syndrome yang sering terjadi pada era digital ini gitu. Iya betul, apalagi kalau kita ngomongin dulu kan ya eranya orang baca koran gitu. Kalau dia baca koran, dia hari gelap dia gak akan baca gitu kan ya, berhenti gitu kan ya, mungkin dia pakai lilin gitu kan ya. Tapi kalau misalkan handphone kita mati lampu aja kan udah masih lanjut, gak tidur nih jadinya ya gitu kan. Kalau ngelihat juga nih gejala awal yang biasanya muncul gitu kan ya, akibat dari penggunaan gadget berlebihan, tadi yang ada eye strain, digital eye strain itu, gejala awalnya apa nih? Jadi sebenarnya setiap orang berbeda ya gejala-gejalanya, dan seperti saya sebutkan namanya juga computer vision syndrome. Berarti kan ini suatu sindrom nih. Jadi awalnya hanya misal kumpulan dari beberapa gejala yang menyebabkan seperti itu kan. Jadi gejalanya tiap orang akan berbeda. Misal paling banyak sih orang akan mengeluhkan, "Dok, kenapa mata saya terasanya kayak capek banget atau lelah, atau misal saya habis begadang Dok kerjain tugas gitu kan. Terus saya kok paginya tuh gak enak mata saya," seperti itu. Kadang sampai matanya ada yang merah, terus berair. Setelah itu kadang dia bilang, "Dok, kok kayak buram," setelah saya main gadget ya. Kok seperti kayak buram Dok, terus sulit untuk memfokuskan dari dilihat dekat ke jauh seperti itu. Bahkan pada kasus-kasus tertentu ada orang yang mengeluhkan nyeri, sampai nyeri ya. Nyeri itu mulai dari nyeri kepala, dari pelipis, dahi, sampai ke leher, bahkan sampai ke bagian pundak. Sampai segitunya ada. Makanya dinamakan computer vision syndrome. Jadi kan gabungan dari segala gejala gitu. Gabungan dari segala gejala. Nah, kalau dengan gejala yang kalau bisa dibilang mengganggu kehidupan sehari-hari ya, apakah ada potensi bisa menyebabkan kebutaan nih terhadap
terhadap orang yang tadi terkena sindrom ini gitu? Sebenarnya bukan masalah kebutaannya ya. Jadi Mhm. computer vision syndrome itu awalnya kan kita gini nih, kenapa sih awalnya gejalanya misal dari ototnya sendiri, Mhm. ke screen time yang berlebihan itu membikin ototnya itu menjadi, tegang kan istilahnya. Oh, ya Jadinya kerja terus gitu ya? Mhm. makanya yang berlebihan, Mhm. fokusnya dia berlebihan. Makanya itu bisa dia menyebabkan matanya pertamanya menjadi lelah, kan itu yang paling sering dikeluhkan. Itu untuk ekstraokuler ya istilahnya. Tapi kalau misalnya untuk keluhan gejala-gejala lain ya tadi, karena kalau kita terlalu fokus sama sesuatu itu kita jarang ngedip nih. Padahal Oh. kedipan itu sangat, penting ya, sangat penting untuk kita. Kenapa? Karena dia bisa yang pertama membersihkan kotoran mata, Oh kemudian ya, dia mhm. menutrisi juga, dia memberikan oksigen, kemudian dia untuk melembabkan. Jadi mata kornea ini kan nggak ada pembuluh darah nih, jadi Mhm. dia oksigen dari situ. Ketika kita berkedip. Jadi kalau kita terlalu fokus sama sesuatu, kita tuh jarang ngedip istilahnya. Oh, Nah kita nggak itulah sadar juga ya kalau kita kita nggak jarang sadar ngedip lihat padahal handphone ini ya? Oke. padahal kedipan itu Mhm. normalnya ya, rata-ratanya 15 sampai 20 kali per menit gitu. 15 sampai 20 kali Tapi per kalau menit? kita Mhm. fokus lihat aja kita nggak mungkin segitu, gitu. Oke. Jadi kayak kedipannya berkurang sehingga makanya orang sering bilang matanya kering, "Nggak nyaman Dok, ada sensasi benda asing," dia bilang seperti itu. Sampai ada yang bilang kayak, "Dok terasa panas nih matanya." Terasa panas Iya seperti matanya, itu. itu gejala-gejalanya akhirnya nanti bisa Mhm. dikumpulkan menjadi yang tadi ya, Iya. computer vision syndrome Dan bisa tadi. juga menyebabkan misal resiko terjadinya apa, rabun, Rabun yang gitu. akhirnya menggunakan Karena akomodasi kacamata, berlebihan seperti itu tadi. ya. Oke, nanti kita akan, membahas lebih lanjut lagi ya tentunya, dan mungkin ini juga termasuk juga dalam efek cahaya biru yang ada di gadget kan ya. Mhm. Nah habis ini tapi karena kita akan berlanjut ke segmen 2 ya, bagaimana kita membuat kebiasaan yang sehat dan juga mencegah yang namanya computer vision syndrome tadi. Mhm. Apalagi kalau kita yang sehari-hari kerjanya menatap layar, nah kita bisa melakukan apa untuk mencegahnya? Habis ini ya saudara di Sapa Nusantara. Hai saudara, kembali lagi di Sapa Nusantara bersama dengan Dokter Ade. Gimana kok Dokter Ade ya? Kita masih akan membahas soal Iya. kebiasaan tadi ya, menatap gadget terlalu lama. Seperti ini PR juga buat saya nih, karena kalau misalnya dibilang, saya hidupnya sehari-hari megang. Kalau ini nggak megang ini ya, Mhm. kita nggak cari cuan Mhm. anggapannya gitu ya. Tapi ternyata pun bukan hanya saya, tapi generasi-generasi yang lebih muda daripada saya nih, di sekolah bahkan juga Mhm. mereka harus melihat layar-layar tadi ya. Sekarang sudah pakai laptop untuk sekolah, Iya tab untuk iya sekolah. Nah, betul. gimana nih kita sebagai mungkin saya punya adik ya, jadi kan, saya sebagai saudara atau sebagai bagian dari keluarga gitu, untuk memberikan kebiasaan yang baik untuk si adik tersebut atau memberikan pencegahan lah supaya nanti tidak mendapatkan yang namanya computer vision syndrome tadi. Mhm. Gimana nih Dokter Ade? Jadi sebenarnya, zaman sekarang kalau kita mau melarang untuk menggunakan gadget kayaknya sesuatu yang mustahil Betul, ya, susah mustahil sekali. sekali ya. Jadi Mhm. kayak nggak mungkin tuh nggak gunain gadget. Bahkan anak sekarang pun tugas-tugas juga di Iya, iPad, misalnya mhm, harus ada, web yang diisi iya, atau apa, pokoknya banyak ya, mhm jadi nggak mhm. bisa. Jadi sebenarnya kalaupun pada anak-anak itu kayaknya harusnya kita, batasi waktu screen time-nya aja, sebenarnya seperti Oke, itu, di mhm. luar dari akademiknya ya, Oke, gitu. mhm. Jadi, mungkin pernah dengar istilah rule of 20? Rule of 20, 20 menit kita lihat heeh, layar, kemudian kita melihat objek lain sejauh 20 kaki atau oh 6 gitu? meter Oh selama ya? 20 detik, hanya 20 detik Hanya sebenarnya. 20 detik. Jadi kita melihat layar 20 menit seperti itu Mhm. ya, kita harus ngelihat ke jarak yang 20 20 kaki kaki atau 6 meter, lihat atau yang 6 jauh meter yang selama jauh 20 detik sampai 20 gitu. baru balik lagi ke gadget. Jadi itu Oke. sebenarnya untuk, kita kayak mengistirahatkan mata nih. Hmm, Jadi makanya kita perlu lihat jauh. Jadi dengan begitu fokus kita udah berubah nih dari yang kita akomodasi terus kan, dekat ya, ya mhm. terus jadinya kita fokusnya jadinya berubah, kemudian mata juga jadi berkedip seperti itu. Oh, Kan kalau mhm. pada anak-anak nih gini ya, istilahnya sekarang, nggak bisa dilarang ya kalau menggunakan Tantrum gadget ya, ya, heeh. mhm. Jadi kadang dia itu bilangnya,
ini ngerjain nonton aja kerjaannya kan Iya, betul. berjam-jam kan tanpa bisa dibilangin nggak bisa, pokoknya nggak bisa sekarang tuh agak susah ya. Makanya kadang kita harus sebelum itu terjadi kan anak-anak biasanya muncul gejala tuh kayak lelah matanya kayak tadi karena berjam-jam, kemudian matanya menjadi kering. Nah habis itu apalagi anaknya juga jadinya jadi gangguan emosi, biasanya Iya, seperti itu. betul ya. Karena ada juga penelitian bilang kalau anak di bawah 2 tahun kan nggak boleh ya, no screen time sama sekali, kecuali misalnya dia ini video call keluarga itu pun harus didampingin gitu kan. Oke, Itu kan di bawah 2 tahun. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan sama sekali. Untuk anak 2 sampai 5 tahun pun hanya 1 jam per hari. 1 Itu pun jam, perlu pendampingan orang tua Oke. gitu ya, untuk melihat yang hal-hal yang berkualitas lah. Setidaknya kan sekarang banyak tuh yang Betul. ya gitulah. Shot yang aneh-aneh ya, oke. Makanya. Kemudian anak di atas 6 tahun juga harusnya sih 2 jam per hari. Itu pun juga dengan pendampingan seperti itu. Oke, Nah, kalau mau dibilang kita mungkin bisa mengajarkan anak ya kayak pakai rule of 20. Tapi kan anak-anak susah ya. Oke, gini aja deh. Ingatkan terus untuk selalu berkedip karena kedipan itu yang penting sebenarnya. Kedipan itu yang penting ya. Terus misal gini, anak terlalu sering screen time. Iya. Screen time itu kan berlebihan. Misal ada faktor-faktor lain sih yang bisa misalnya dibilang kan orang, ini katanya kalau misalnya sering pakai gadget matanya jadi minus katanya gitu. Iya. Nah gitu, dan mata bisa rusak. Sebenarnya itu tidak menyebabkan kerusakan mata secara permanen ya. Kayak gitu. Jadi kayaknya ada faktor lain apa? Ya itu tadi, kelebihan screen time. Screen time-nya berlebihan. Jadi jarang itu. berkedip tadi ya. Iya, jadi kan ketika dia fokusnya hanya pada ini, jadi dia akan berakomodasi terus ke matanya. Kan bola mata anak tuh berkembang 8 sampai 18 tahun lah intinya. Jadi kalaupun terjadi suatu minus itu progresivitasnya cepat. Jadi kalau misalnya dia screen time terus nih, terus ada lagi orang tua dengan riwayat genetiknya misalnya ada minus. Nah, itu di anak bisa memicu terjadi minus itu bertambah. Tapi apabila misalnya orang tuanya nggak ada nih minus, kok anaknya bisa minus ya karena aktivitas berlebihan tadi pada gadget. Makanya itu harus sebenarnya bukan gadgetnya tapi caranya anaknya itu loh memakai gadgetnya. Makanya kita bisa mungkin agak mencegahnya seperti itu. Oke, gitu. waktu kita masih kecil dibilang jangan nonton TV terlalu dekat gitu ya. Atau kayak udah cukup nonton TV-nya sekali aja, atau kayak berapa dikasih waktu ya waktu kita masih kecil ya. Nah, tapi kalau udah dewasa ini yang namanya TV nggak bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan handphone ini dalam genggaman anak jalan sambil jalan pun ngelihat gitu ya. Jadi harus ketegasan orang tua pertama ya. Sebenarnya tuh harus kayak gitu sih. Dan suruh gitu. anak itu untuk berkedip. Nah kemudian kan di saat ini juga ya, sebagai langkah pencegahan juga ada orang tua yang membelikan kacamata yang mempunyai katanya anti radiasi. Apakah itu berpengaruh nih? Ini mitos atau fakta sebenarnya kacamata anti radiasi blue light katanya? Blue light filter ya. Betul. Sebenarnya gini ya, kalau dibilang blue light filter tuh dia bilang untuk efeknya dia mencegah dari radiasi dok, dia bilang gitu. Jadi kalau anak saya udah sering tuh ya. Jadi kalau anak saya pakai kacamata anti radiasi, dok kok masih minus? Orang tuanya nih yang protes. Kok masih minus dok gitu. Katanya. Kok mata anak saya jadi rusak gini dok? Jadi ada beberapa orang tua ya yang kalau anaknya ini pakai kacamata itu berarti matanya tuh rusak. Jadi kadang kalau mereka nggak mau pakai kacamata karena apa? Karena biasa tambah minus dok katanya gitu. Jadi kayaknya kita harus memberikan ini ya pada orang tua ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia bilang kacamata itu mau dibilang membantu nggak sih dok katanya, karena kalau misalnya kita mikir gini, jadi dia mikir aku udah pakai kacamata anti radiasi, jadi dia screen time-nya tambah panjang sebenarnya. Iya, karena aku gitu udah kan, ada proteksi nih. Jadi kayak pisau bermata dua dong ini kan istilahnya. Jadi harusnya itu diberikan pengertian bahwa kacamata blue filter ya istilahnya itu kalau mau dibilang efeknya bisa membantu sih belum ada penelitian yang jelas ya sampai ini bisa membantu enggak. Bahkan dia itu enggak ada istilahnya kalau pakai kacamata anti radiasi membantu enggak minus atau enggak, atau misal minus nggak bakal bertambah, nggak ada. Jadi semua itu dipengaruhi oleh bagaimana kebiasaan kita ya. Tadi screen time yang berlebihan itu yang sangat jadi bikin minus sebenarnya itu. Sebenarnya jadi itu. Pakai kacamata atau nggak pakai kacamata tergantung dari kebiasaannya. Iya sebenarnya gitu. Jadi nggak bisa dengan kacamata aku nggak bakal minus, nggak bisa. Jadi orang tua kadang protes, dok saya sudah anti radiasi nih dok, kok anak saya masih minus, kan kayak protesnya gitu. Sebenarnya itu hanya memproteksi saja ya, bahwa nanti serapan dari blue light yang ke mata ini mungkin lebih berkurang seperti itu ya. Sebenarnya sih
penelitian itu nggak Nggak ada ada ya? bilang, "Oh ini bakal nggak berkurang," nggak sih, mungkin Oke. mencegah aja, efek Mencegah lebih aja mencegah, ya, toh. Jadi kalau misalkan minimal banget gitu loh orang istilah. tua ya di rumah nih, saudara yang di rumah kalau misalkan menggunakan kacamata bukan berarti nih kacamatanya blue light ini, ya sudah silakan Iya, seharian main handphone iya, gitu ya. Atau mungkin sekarang ada namanya layar ininya, layar iya, ponselnya atau mhm, tabnya mhm, dikasih yang namanya blue light, ini mhm, anti gores seperti itu iya ya, katanya supaya gitu. nggak muncul keluar gitu Jadi ya. main terus ya, Main terus. Ini bukan sebuah gratifikasi supaya kita bisa main terus ya, mhm, tapi ini yang paling ditekankan adalah kita untuk bagaimana menekan screen time kita ya, mhm, lebih banyak melihat di luar dari layar, iya, seperti itu. Tapi sebenarnya ya saudara-saudara kita juga melihat dari layar di saat ini ya. mhm, Kita habis ini akan kembali lagi tentunya saudara, kita akan mengobrolkan lagi ya soal mitos tentunya yang masih banyak dipercaya seperti tadi kacamata blue light, dan masih mhm, banyak lagi yang pengen kita bahas tentunya. Apalagi buat yang punya anak nih ya, yang sekarang screen time-nya masih belum bisa iya dibatasi karena betul, anaknya takutnya tantrum. mhm. Habis ini di Sapa Nusantara. Halo saudara Sapa Nusantara, dan kali ini Tasya kembali lagi bersama dengan Dokter Ade ya. Kalau Mmm, tadi kita udah banyak sebenarnya ngomongin soal mitos yang menggunakan kacamata blue light otomatis mata anak aman nih ya. Kita kan ngebahas mitos-mitos lain yang beredar nih, mhm, yang mungkin dari dulu atau mungkin ya kita nggak sadar kalau ini mungkin mitos atau mungkin ini fakta karena kita mhm, nggak berbicara dengan ahlinya ya. Dan kali ini kebetulan bersama dengan Dokter Ade kita pengen tanya nih, kalau misalkan ngomongin soal mitos gitu kan, yang ngelihat handphone dalam keadaan gelap, apakah itu juga bisa mempengaruhi minus plus mata anak gitu atau mata kita orang dewasa gitu, dokter? mhm. Jadi kalau melihat handphone di cahaya gelap itu sebenarnya kalau mau dibilang itu tidak memberikan kerusakan mata secara permanen juga istilahnya, Oke. nggak gitu juga ceritanya Nggak gitu jadi ya, kan, oke, heeh. Jadi, bisa karena gini, kan kalau misalnya kita melihat sesuatu dengan cahaya yang remang Iya, redup atau gelap gelap, gitu kan, jadi itu mata itu lebih ke ini sih, lebih ke kelelahannya karena kan Oh, dia fokus nih pada sesuatu. Jadi cahaya redup itu dia bikin kita akan, fokusnya berlebihan nih. Jadi kayak akomodasinya tuh kerja terus nih. Itu yang mhm, bikin mata lelah banget, jadi lelah, kemudian matanya lebih ke kayak, kering ya tadi istilahnya, kering, iya, lebih ke mhm. situ sih. Jadi makanya nggak pernah disarankan tuh kalau kita main gadget ataupun kita membaca itu di cahaya yang gelap lah atau redup. Gelap, Jadi lebih mhm. disarankan ke cahaya yang terang, lebih ke sana sih Lebih ke sebenarnya. sana ya, mhm. Jadi Mhm. dia sebenarnya nggak mempengaruhi secara langsung akan, Iya, wah, akan divonis dia akan minus nih ya. mhm, Oh, kamu kalau baca mhm. yang itu rusak matamu gitu ya, tapi kayak lebih nanti Mhm, matamu lelah iya dari karena mata lelah ini ya gitu iya ya? sebenarnya semuanya itu dari mata lelah sih. Kayak Mmm. kita berbaring sambil, scroll, Ah, ya itu sering sekali terjadi iya, ya pada remaja males bangkit mhm, ini ya, mhm. sebenarnya itu kedudukan posisi mata kan kalau, itu kan nggak jelas ya. Iya, Nah, heeh. jadi kadang ada satu mata yang dekat sama layarnya, satu enggak Oke, gitu kan, kan mhm. posisinya tuh yang nggak Nggak ideal lah ideal, istilahnya, nggak imbang. Apalagi kalau dia mungkin miring ya, bukan yang lihat dari Jadi atas kayak seperti lebih ini ya. effort-nya, lebih harus Effort ya, lebih gitu oke. sih Itu sebenarnya. juga mempengaruhi juga kalau misalnya kita melihat, ponsel ataupun gadget dalam kondisi bergerak nggak? Sebenarnya di dalam Nah, mobil ya atau itu apa, juga itu nggak juga boleh, termasuk karena ya? ketika di dalam mobil kan kita bergerak nih Mhm, mobil. mhm. Jadi kita tuh kan fokus nih baca, Iya, jadi kayaknya kita harus menangkap iya, fokusnya juga. Nah, itu matanya juga kemana-mana nih jadinya ya. iya Oke, itu. itu Makanya tidak dia. disarankan, bener juga tuh orang tua dulu bilang ya, Heeh. "Jangan jangan baca di mobil," Jangan gitu baca ya. di mobil, diganti sekarang ya, jangan Heeh. main handphone di Iya, sekarang mobil. jangan main handphone ya. Berganti sudah zaman Mhm, ini ya, mhm, dan jadi mhm. sebenarnya apa yang dikasih tahu orang tua zaman dulu itu juga Mhm, sampai sekarang bisa mhm. ya, karena memang hubungannya dengan mata tuh erat Iya, sekali. apalagi pada anak ya, kalau Mhm, anak itu dia progresivitas miopia lah istilahnya itu oke, mhm. lebih, pesat lah istilahnya gitu kalau sekarang. Apalagi kan zaman era digital ya, Iya, apalagi yang pas pandemi kemarin betul, kan, betul. tuh kayaknya semua anak pada, Di ini di rumah, rumah kayak gitu. rebahan, bermain Iya, gadget ya, karena itu hiburannya sekolahnya juga kan satu-satu. daring kan dulu. Iya tuh ya, Nah itu, mhm. jadi pada saat itu mulai banyak juga nih yang
kan orang nggak berani ke rumah sakit nih. Iya, betul. Jadi ketika pandeminya udah agak Reda. reda, tuh pada datang tuh berbondong-bondong bawa anaknya. Oke, Gitu. nah ini kita bergeser juga nih. Kalau sudah dengan gejala-gejala yang mungkin terjadi saat COVID-19 semuanya di rumah, mungkin melihat gadget dengan waktu yang berlebihan, screen time-nya. Kapan nih waktu yang tepat buat kita orang tua ataupun saudara dari anak tersebut memeriksakan mata anak tadi? Kalau misalkan dia sudah, wah ini kayaknya screen time-nya udah kelewatan nih. Kita kapan dimulai harus memeriksakan mata anak? Sebenarnya setiap ada ini ya keluhan, intinya gitu. Oke. Terus kalau bisa sih dimulai deteksi dini istilahnya. Kalau pada anak 3 sampai 5 tahun juga udah bisa kita lakukan pemeriksaan sebenarnya. Di bawah itu pun sudah bisa sebenarnya Sudah bisa gitu ya? ya. Oke. Tapi kalau misalnya memang kan anak zaman sekarang tuh screen time-nya berlebihan ya. Jadi kita nih takut nih. Sebenarnya anak tuh nggak pernah tahu nih terang itu seperti apa. Jadi seperti itu kan. Jadi kadang anak itu tidak pernah mengeluhkan ke orang tuanya. Pernah nggak sih bilang, "Mah, mata saya buram?" Nggak pernah. Istilahnya iya, gitu kan. Dia nggak ngerti yang bedanya buram dan jelas Iya, itu gitu. ya. Sebenarnya anak-anak tuh belum tahu nih beda kan sama Beda, kita kok kayaknya agak kok agak buram ya. Makanya kita udah ada deteksi dini, kita pergi ke dokter mata seperti itu ya. Kalau anak-anak nggak tahu, apalagi kalau dia kayak matanya ngerasa lelah ya biasa aja dia kan kayak Oke, gitu. mungkin Karena dia kan tantrum aja gitu ya. anak lebih tahan dia lihat gadget lebih lama kan seperti oke. itu. Makanya kalau lihat anak-anak tuh kayak main game, Ya. udah nggak tahu waktu Nggak ya. tahu waktu ya. Dan kalau kita ngelihat nih kan tadi dibilang kalau ada keluhan gitu. Tapi kalau tidak ada keluhan nih, mungkin seperti kita pergi ke dokter gigi, dibilang kan 6 bulan sekali. Kalau dokter mata nih ada jangka waktu juga nggak yang disarankan? Sebenarnya sekurang-kurangnya setahun ya. Apalagi kalau anak yang mau masuk SD istilahnya. Makanya saya bilang tadi 3 sampai 5 tahun udah bisa kita deteksi ya kan. Kemudian usia mau sekolah nih SD. Nah, itu wajib banget tuh. Karena kita mau tahu apakah anak ini ada kelainan refraksi atau tidak. Karena ketika anak itu tidak tahu, saya bilang ini apakah dia terang atau buram, itu nanti berpengaruh pada apa? Pada dia prestasinya di sekolah. Iya, nilai akademik ya. Gitu kan mereka tuh nggak pernah bilang saya ini akan kabur, buram, dan ibaratnya yang biasanya kasih tahu kita itu kasih tahu orang tuanya adalah gurunya. Nah, Bu kayaknya nih anaknya ada ini nih gitu. Sakit mata nih kayaknya ya. Soalnya dia duduk di belakang nggak nyatet gitu gitu ya. Ternyata nggak kelihatan. Makanya kadang kita harus tahu nih anak-anak nih kita lihat nih kalau punya anak di rumah, kita lihat nih kalau misalnya anak itu sering mengucek-ngucek matanya, atau misalnya dia sering berkedipnya berlebihan. Berkedipnya berlebihan. Kemudian misal dia kalau lihat sesuatu tuh harus deket banget nih, misalnya nonton TV dia sampai maju. Atau misalnya dia sering kayak gini, dia pengen tahu mungkin ya gitu ya, saking buram. Ini yang mana sih ya, apa yang salah ya mata aku gitu ya. Karena sering ya saya dapetin tuh pasien datang anaknya lah datang gitu dengan orang tuanya udah ambliop. Mungkin pernah dengar istilah ambliop ya? Belum ambliop itu pernah lazy eye atau mata malas gitu. Oh, itu lazy eye saya pernah tahu nih, yang mungkin katanya satunya matanya minusnya lebih besar daripada minus sebelahnya, betul ya dokter? Iya, sebenarnya itu kan dua mata. Makanya saya bilang anak ini kayaknya belum tahu nih terang itu seperti apa. Makanya dia tuh hanya kayak gini kan, dua mata bagus nih penglihatannya, lama-lama satu mata nih nurun nih kerjanya. Jadi yang dimanfaatkan mata satu. Kan kita penglihatannya binokular ya. Iya, jadi betul. harus nih dua. Oh, jadi lihatnya dua bagus kok. Padahal dia nggak tahu yang ininya nurun gitu. Itu disebut lazy eye. Nah, ketika misalnya dia sudah yang ini turun juga, kemudian mungkin dia ada ngerasa, mungkin tuh anak-anak udah ada gede tuh kelas 5 biasanya yang udah datang itu matanya buram, datanglah ke situ dan ternyata benar. Jadi tetap terapinya tetap kacamata. Kemudian mungkin nanti kita akan lakukan patching istilahnya seperti itu. Yang dipasang sebelahnya. Yang ditutup mata yang sehat biar mata yang ini berusaha kerja gitu. kan ya. Tapi dokternya ada mitos juga nih yang berkembang ya, mungkin sebagai banyak oknum-oknum nih ya. Misalkan setelah diperiksakan ke dokter mata gitu, kemudian dia pergi ke pembuatan kacamata, terus dia bilang, oh turunin aja dikit minusnya supaya nanti akan turun minusnya. Apakah itu beneran seperti itu kinerjanya atau gimana? Iya, saya juga sering dapat seperti itu. Dok kemarin yang dokter cobain kacamatanya cocok dok, anak saya nggak pusing. Iya, terus ini kenapa? Ini anak saya pusing belum sebulan, baru 1 minggu. Kenapa ibu? Dok, soalnya katanya ini harus diturunkan. Kata siapa? Iya. Kan ibu udah dicoba di sini berapa menit ibu anaknya adaptasi udah bisa kan begitu. Akhirnya ya itu. Kadang ya kalau anak-anak tuh sebenarnya harusnya koreksinya maksimal. Selama itu nyaman aja ke dia, kita koreksi maksimal dulu. Karena memang bola matanya itu kan berkembang terus tuh. Pesat kan istilahnya. Jadi itu tuh nggak bisa kalau kita turunin, malah nanti
Jadi gini Pusing loh, ya? fungsinya dia terang dia pakai ukuran segini. Ketika dia Oke. turunkan ukuran dia nggak seterang itu gitu, Oke. nggak capai ke targetnya yang maksimal seperti itu. Makanya nggak ada tuh istilah turunin ya minusnya supaya matanya Menyesuaikan. turun juga, nggak Heeh. ada. Malah matanya tuh harusnya kita tuh koreksi supaya dia terang. Tapi kalau jelas gitu kan Iya, lihatnya. Tapi betul. kalau misalnya kita turunkan belum tentu sejelas itu Oke, dan gitu. akhirnya bikin dia pusing ya? Jadi akhirnya bukan ukuran dia kan, Bukan jadi lama-lama ukurannya. dia pusing. Makanya tuh pentingnya ketika kita sudah koreksi anak, kita coba dulu adaptasinya dia. Jadi kita tunggu sampai dia adaptasi enak, udah mulai nyaman, oke, Oke. gitu. Nah mungkin terakhir nih di dalam Sapa Nusantara buat orang tua ataupun anak muda yang nggak bisa lepas dari gadget, pesannya dari dokter mata, apa nih kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata? Jadi kalau yang kiat-kiatnya sebenarnya balik lagi ya, poinnya itu adalah rule of 20 tadi. Oke. Itu kayaknya kalau 100 tetes mata pun Iya. istilahnya ya, istilah lebaynya 100 Heeh. tetes mata pun kalau misalnya kebiasaan kita hari-hari nggak menggunakan rule of 20 itu bakal ya sama sia-sia gitu kan. Sia-sia, Kan kita baik. ini mengobati nih tapi udah harus disesuaikan dengan kebiasaan. Tetes matanya itu untuk apa? Biasanya kan orang dengan yang gadget berlebih ya. Iya, Nah, itu apalagi pekerja kantoran. Oke. Nah, itu sering banget tuh, "Dok, mata saya lelah banget, mata saya terasa ada dry eye syndrome lah istilahnya, mata Oke, kering tadi kering. akibat kurang berkedip." Nah, makanya saya bilang kalau misalnya kita obati dry eye-nya, kita kasih pelumas, istilahnya pelembab mata, tapi hari-hari kebiasaannya masih gitu aja ya nggak bisa, saya bilang kayak gitu kan. Jadi akhirnya harus pakai rule of 20 tadi. Terus untuk screen time mungkin dibatasin. Terus harus dijelaskan nih pentingnya berkedip tadi apa. Jadi usahakan seperti itu. Usahakan. Kemudian ketika kita di kantoran ya biasanya itu bisa kita lakukan dengan posisi ergonomis, misalnya duduknya punggungnya tegak, kemudian jangan terlalu ini ya, jangan bungkuk Jangan intinya. bungkuk, Nah, oke. kemudian untuk mata ke layar itu 50-70 cm. Setelah itu kita jarak antara layar itu ke mata itu 10-20 derajat. Jadi sebenarnya dia sejajar atau lebih turun sedikit karena posisi mata kita yang akan ke layar itu 10-20 derajat. Seperti itu. Ada aturannya sebenarnya. Terus Oke. untuk cahaya juga harusnya yang terang, tapi tidak memberikan pantulan ke gadgetnya, misalnya di laptop gitu. Kemudian untuk yang layar di laptopnya juga tidak boleh terlalu terang dan tidak boleh terlalu gelap seperti itu. Kita berusaha dan berupaya ya, tapi intinya aja seringlah berkedip ya, Iya, dan juga betul. jangan lupa rule of 20. Meskipun kita kadang ya nggak sadar kita sudah 20 ini sudah jam 20.00, artinya dari jam pagi nih sampai malam ngelihat ponsel nggak putus-putus sebagai kaum rebahan ya. Jadi saudara Sapa Nusantara, inget ya apa ya pesan dari dokter Ade tadi untuk menjaga kesehatan mata, terutama untuk generasi muda ya. Bukan supaya nanti dia tidak boleh melihat gadget atau nggak bisa mengalami yang namanya kemajuan internet dan segala macamnya, tapi supaya matanya tetap sehat dan terlindungi. Terima kasih banyak dokter sama, Mbak. Ade. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan obrolan-obrolan seru seputar kesehatan mata. Dan sampai jumpa di Sapa Nusantara berikutnya. Saya Tasya pamit undur diri. Sampai jumpa.